Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, Lailatul Qadar diyakini menjadi malam pilihan Allah untuk menurunkan Al-Quran. Sebuah malam yang sangat ditunggu-tunggu dan malam yang sangat dinantikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangannya sangat diharapkan karena berbagai keindahan yang terdapat di dalamnya. Salah satu keindahannya yakni Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga berbagai ibadah di malam itu dengan dasar keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihitung sama dengan 1000 bulan di waktu-waktu lainnya, atau sama dengan 83 tahun 4 bulan, suatu waktu yang tidak dapat dicapai oleh seluruh umat Muhammad. Selain itu, Lailatul Qadar sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qadar ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Yang artinya pada malam itu turun para malaikat dan roh atau Jibril dengan atas izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ini yang artinya akan dipenuhi keberkahan dengan banyaknya malaikat-malaikat yang turun pada malam itu, termasuk Jibril. Mereka turun dengan membawa semua perkara kebaikan maupun perkara keburukan yang merupakan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang mampu menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keikhlasan akan mendapatkan pengampunan dosa yang telah dilakukan. Serupa diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan salat malam pada saat Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Lailatul Qadar adalah bonus terbesar yang pernah diberikan kepada seluruh umat manusia. Pemirsa yang berbahagia, mengenai kapan datangnya Lailatul Qadar, Rasulullah hanya memberikan perkiraannya saja. Meskipun dalam beberapa hadis dijelaskan untuk tiba di hari-hari ganjil 10 hari terakhir, terutama pada tanggal 27 Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada bilangan ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Salah satu hikmah yang dirahasiakannya waktu Lailatul Qadar adalah agar seluruh umat manusia selalu semangat untuk beribadah dan tidak hanya beribadah pada malam-malam tertentu saja. Untuk memaksimalkan keberkahan malam Lailatul Qadar dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, disunahkan mandi seperti mandi besar antara maghrib dan isya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah jika bulan Ramadan atau seperti biasanya tidur dan bangun, dan manakala memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan kainnya dan menjauhkan diri dari menggauli istri-istrinya, serta mandi antara maghrib dan isya. Ibnu Jarir juga berkata, para ulama mensunahkan untuk mandi setiap malam pada malam 10 hari terakhir. Di antara malam mereka ada yang mandi dan menggunakan wangian pada malam-malam yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar. Yang kedua, berpuasa dengan benar dan menghidupkan sepanjang malam Ramadan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis marfu' dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, barang siapa melihat Ramadan dalam keadaan sehat dan sebagai orang muslim, lalu berpuasa pada siang harinya dan melakukan sholat pada sebagian malamnya, juga menyembunyikannya, menjaga kemaluannya, menjaga lisannya, dan menjaga tangannya, serta menjaga sholatnya secara berjam-jam dan bersegera berangkat untuk sholat Jumat, sungguh ia telah puasa seluruhnya atau sepenuhnya menerima pahala yang sempurna, mendapatkan Lailatul Qadar. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Yang ketiga, disunahkan beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Salah satu tujuannya adalah agar keutamaan Lailatul Qadar tidak terlewatkan. Dalam iktikaf ini, seseorang dapat lebih fokus dalam beribadah dan mendekatkan. Yang ketiga, disunahkan beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Salah satu tujuannya adalah agar keutamaan Lailatul Qadar tidak terlewatkan
Dalam itikaf ini, seseorang dapat lebih fokus dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dengan melakukan sholat sunnah, membaca Al-Qur'an, tasbih, tahmid, istighfar, bersolawat, berdoa, dan lain sebagainya. Selain itu, salah satu hal yang perlu dilakukan agar dapat memaksimalkan ibadah malam adalah dengan tidak terlalu capek di siang harinya. Maka disunahkan untuk qailullah atau tidur siang meski hanya sekitar 15-30 menit. Rasulullah bersabda, mintalah bantuan dengan makan sahur untuk bisa menunaikan puasa di siang hari dan dengan qailullah untuk bisa mengerjakan sholat malam atau tahajud. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga kita semua dapat diberikan kekuatan untuk meraih keutamaan dan keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin. Amin.